Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Anul Yakin, NIM 1980049, kelas Penjas 2019B. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan cedera olahraga? Cedera olahraga memiliki arti yang luas, mengacu pada jenis cedera yang terjadi selama olahraga atau latihan. Cedera olahraga adalah segala bentuk roda paksa atau trauma sebagai akibat berolahraga. Cedera olahraga terjadi karena ketidakmampuan jaringan otot, persendian, tendon, kulit, dan organ tubuh lainnya. Yang pertanyaan yang kedua yaitu, sebutkan macam-macam cedera olahraga. Yang pertama, cedera ankle. Cedera ankle yaitu pergelangan kaki tidak lain adalah sendi bergerak. Bagian ini akan cedera saat Anda membalikkan kaki ke dalam atau memutar sendi Anda terlalu jauh. Ini mengarah ke situasi di mana ligamen Anda di bagian luar pergelangan kaki Anda terkoyak. Yang kedua yaitu cedera punggung. Cedera punggung bawah. Cedera nyeri punggung bawah terjadi saat Anda mengangkat otot di sekitar tulang belakang. Anda akan merasakan tarikan atau sentakan tiba-tiba saat melakukannya. Kemungkinan besar kondisi ini terjadi akibat Anda mendorongnya terlalu keras. Yang ketiga yaitu cedera lutut. Cedera lutut adalah kondisi ini tidak mempengaruhi atlet jika tidak menyelaraskan lutut dengan benar saat mengangkat beban atau terus melakukan pengulangan beban. Yang keempat yaitu cedera bahu. Cedera ini diakibatkan oleh terlalu banyak pengulangan gerakan di atas kepala. Misalnya, jika Anda terus melakukan penekanan tanpa istirahat, Anda bisa membuat mindset trotoar menjadi tegang. Yang kelima yaitu cedera siku. Cedera yang sering diremehkan namun banyak dialami orang adalah cedera siku. Cedera ini bisa disebabkan dari aktivitas apapun, namun yang paling umum diantaranya adalah karena tenis elbow atau lateral epidolissis. Meski namanya seperti itu, cedera ini hanya sebatas pada permainan tenis. Yang keenam yaitu yang terakhir, cedera dada. Jenis cedera saat olahraga yang sering terjadi yang terakhir adalah cedera dada. Orang-orang yang terobsesi untuk memperkuat dada mereka sering membuat kesalahan dengan melakukan rutinitas proses yang kuat tanpa istirahat. Aktivitas seperti ini biasa menggunakan dada Anda. Ketegangan dada ini terjadi karena tekanan ekstrim yang diberikan pada area tersebut. Soal yang ketiga yaitu, bagaimana cara melakukan perawatan pertama pada cedera ankle. Yang pertama, rest atau beristirahat pada tahapan cara mengatasi ankle kaki cedera ini. Istirahatkan kaki Anda dan berhati-hati jangan melakukan aktivitas ringan maupun berat. Yang kedua yaitu ice atau mengkompres dengan es. Yang ketiga yaitu compression, yaitu memberi tekanan. Soal yang keempat yaitu, bagaimana cara melakukan perawatan untuk cedera otot. Cara lain yang bisa digunakan untuk meredakan otot dengan mengompres bagian yang kram. Yang kram bagian otot. Kompres yang dilakukan pada bagian otot mengalami kram bisa menggunakan air
hangat atau air dingin. Cara ini bisa membuat otot sedikit meregang dan meminimalisirkan rasa nyeri. Selain itu, setelah Anda kram dan ingin mencoba berdiri, pastikan rasa nyerinya sudah berkurang. Berdirinya dan gerak-gerakan kaki Anda secara perlahan. Jika belum mampu berdiri tegak, Anda bisa bertumpu pada dinding. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertolongan pertama saat orang mengalami cedera engkel. Yang pertama yaitu misalkan bagian sini kena cedera engkel, kompres dengan es batu. Mungkin saya ini menggunakan media lain yaitu aqua karena nggak punya es batu. Ya, kompres sebelah sini yang terkena cedera engkel kurang lebih selama 20-30 menit. Kedua yaitu dengan media compression, yaitu pemberian perban kepada yang terkena cedera engkel agar otot-otot bisa lebih reda, tidak mengalami kesakitan. Ya, seperti ini kita perban. Kemudian kita tinggikan bagian kaki kurang lebih 20-30 derajat dari permukaan tanah. Ya, tunggu sampai 20-30 menit agar otot-otot bisa lebih reda. Yang terakhir yaitu bisa mengompreskan kembali ke bagian yang terkena cedera engkel. Ya, di sebelah sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.